Om saya tuh menemukannya di sela-sela pohon bakau dalam keadaan meninggal dunia, tenggelam kan waktu itu. Cuman yang om saya herankan waktu itu, mulutnya terbuka, matanya melotot, kayak seperti orang ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Jadi hari ini saya akan berbagi cerita dan berbagi pengalaman bersama kakak Khalil. Saya biasa memanggil Kak Khalil. Jadi beliau ini mempunyai beberapa pengalaman mistis yang akan dia bagikan di sini untuk menemani malam Jumat teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, klik tombol subscribe di bawah dulu biar saya semakin semangat buat bikin video. Klik tombol lonceng juga biar teman-teman semua mendapatkan notifikasi dari saya. Langsung saja kita masuk ke cerita. Ketika itu pada tahun 2012, saya SMP di Sulawesi Barat, yaitu di kota Mamuju. Nah, pada saat kejadian itu, hari Kamis malam Jumat, kalau menurut tanggal orang Jawa itu malam Jumat Kliwon, pas dengan bulan purnama. Tapi kita tarik ke belakang dulu, 2 hari sebelumnya, yang berhubungan dengan cerita ini, pada saat saya dan keluarga tidur dalam rumah itu, kita tuh mendengar, satu keluarga mendengar suara burung gagak jelas sekali, sampai membuat satu rumah yang ada dalam rumah itu sekitar 8 orang. Nah, 8 orang tuh mendengar semua, terbangun dan mendengar. Jam berapa itu? Sekitar jam 2 malam, setengah 3-an. Nah, di situ saya nggak ada ngerasa apa-apa waktu itu, tapi orang tua saya ngerasa was-was. Mungkin ada sesuatu hal yang buruk yang akan menimpa pada waktu itu. Cuman kan namanya suges orang tua yang mungkin beda dengan anak muda seperti kita ini ya. Nah, jadi saya memberitahu orang tua bahwa nggak usah ditakutin, ya tidur aja lah daripada pikir yang aneh-aneh waktu itu. Ya udah, orang tua akhirnya tenang, pikirannya tidur kembali. Nah, 2 hari berselang itu, pada hari Kamis itu baru kejadian yang berhubungan dengan 2 hari sebelumnya itu. Apa itu? Ya, kejadiannya itu tetangga, lebih tepatnya sih saudara juga, anak umur 1,5 tahun kalau nggak salah, tenggelam di belakang rumah. Belakang rumah di sana itu kan laut ya, tepi pantai langsung dengan banyaknya pohon mangrove waktu itu. Nah, pada saat kejadian itu air sedang pasang-pasangnya waktu itu. Nah, cuman hal yang aneh di sini, jam 4 sore itu air belum naik. Nah, di situ banyak nih anak-anak kecil, termasuk sepupu-sepupu saya waktu itu, ya bermain di situ. Termasuk yang saudara saya yang tenggelam ini, yang meninggal ini, yang umur 1,5 tahun. Nah, pada jam 4 sore itu air belum naik sama sekali. Nah, di situ yang kita ngerasa aneh, baru kita tinggal setengah jam anak ini udah menghilang, dengan sekeliling tuh air sudah naik tinggi, padahal hanya jeda waktu setengah jam. Kami merasa aneh di situ. Nah, setelah karena anak ini hilang, kami mencari sama-sama waktu itu, seluruh daerah RT kalau nggak salah. Cari ketemu. Saya pun ikut mencari waktu itu, sampai saya berenang ke tengah luar kompleks pantai pun saya nggak ketemu. Cari sampai pada saat azan maghrib. Pada saat azan maghrib ini hal mistis, paling mistis terjadi. Waktu om saya mencari keberadaan keponakan saya yang hilang berumur 1,5 tahun itu, om saya tuh menemukannya di sela-sela pohon bakau dalam keadaan meninggal dunia, tenggelam kan waktu itu. Cuman yang om saya herankan waktu itu, mulutnya terbuka, matanya melotot, kayak seperti orang ketakutan. Padahal masih anak umur 1,5 tahun. Nah, di situ om saya itu bertanya-tanya di situ, kenapa bisa seperti ini? Cuma kan waktu itu suges saya masih kan, ini Pak anak ini kan tenggelam, nggak mungkin dong masa lihat hantu, masih anak, masa umur 1,5 tahun masa bisa melihat hantu, kan? Nah, akhirnya pas maghrib itu diangkatlah tubuh
saudara saya yang meninggal itu yang umur 1,5 tahun, semua teman-temannya, semua termasuk saya juga sih ya, waktu itu sedih. Kenapa kita lalai kan menjaga saudara kita, keponakan kita. Nah pada saat kalau istilahnya zaman di kampung di ngajiin ya, ngajiin sebelum dikubur itu, nah kejadian mistis itu terulang lagi. Itu terulangnya ke siapa tuh? Ya ke diri saya dan teman-teman saya yang lain waktu itu. Waktu itu saya ngumpul sekitar 7 orang. Kita nggak ada yang tidur waktu itu karena waktu itu ya mungkin memang waktunya anak muda kan, kumpul begadang sampai pagi. Itu juga masa libur sekolah waktu itu, libur sekolah. Pada saat jam 12:30 malam, namanya jalanan kampung kan sepi tuh, dan apalagi di pinggir jalan poros ya, yang jarang ada lewat mobil atau motor. Dan di situ juga ada kantor polisi, bukan kantor polisi sih sebenarnya, pos polisi ya, dari tempatnya. Kalau jalan poros pos polisi. Di situ kita ada 7 orang, ditambah polisi 2 orang, berarti total 9 orang di situ. Kita ngumpul begadang ya, biasalah main gitar, bakar api unggun, bikin kacang, bakar kan. 12:30 itu tiba-tiba kami semua terdiam. Kenapa? Kita terdiam karena mendengar suara tangisan bayi. Kita itu lagi, ya saya waktu itu main HP. Teman saya lagi bakar-bakar, teman saya main gitar. Pas kita dengar semuanya terdiam, termasuk polisi yang menjaga ada di pos polisi. Yang di pos polisi mereka lagi nonton TV. Mereka juga ikut terdiam. Gak lama kemudian kan namanya polisi ya, mungkin pikirannya lain. Mereka ngajak kita, polisi itu ngajak kita untuk mencari, siapa tahu ada bayi dibuang. Nah pada saat kita mencari, kita berdelapan sama polisi, yang satunya polisinya jaga kan. Kita mencari sekeliling sampai ketemu. Kita cari tuh pertama di pinggir-pinggir jalan dulu. Suara kok nggak ada bayi yang dimaksud itu, tapi suara tangisannya makin keras. Nah merinding saya ini. Nah pada saat kita cari ke arah pantai, suara itu makin jelas. Nah kenapa pada saat kita ke arah pantai, masuk ke bagian lautnya itu kan waktu itu turun ya tengah malam. Pas saat saya berada di titik yang dimana keponakan saya itu ketemu, suara tangisan itu berhenti. Di situ saya langsung mati kutu, mati rasa, gak tahu mau ngapain. Saya pun mau manggil teman saya pun gak bisa, mulut terasa terkunci. Apa ini saya ini, kenapa? Saya coba dalam hati itu baca doa. Namanya orang takut ya, Al-Ikhlas pun saya baca. Namanya orang takut, Al-Ikhlas pun saya baca, doa makan pun saya baca waktu itu. Sampai akhirnya ketakutan saya itu berangsur-angsur menurun. Saya coba berpikir positif. Tapi saya sudah jauh ditinggal teman saya kan. Akhirnya saya balik ke kos tadi. Teman-teman saya itu bertanya-tanya, suara dari mana? Kok dicari-cari nggak ketemu? Saya diam aja. Karena mereka kan nggak mendengar waktu ada di pantai itu, yang mendengar saya sendiri. Nah pada saat jam berapa itu, jam 3, di situ tambah suasana tambah seri, karena malam Jumat kan, malam Jumat dengan cuaca yang cerah terang bulan itu. Sekitar jam 3 kan kami, namanya anak muda kan, tidur di pos ya, itu pos jaga itu. Nah kita itu berwujud tidur, walaupun sebenarnya nggak tidur, baring-baring doang. Suara tangisan itu kedengar lagi. Nah, kita tuh yang namanya sudah nggak bisa berpikir positif dan negatif, kami saling bertatap-tatapan waktu itu. Dan akhirnya saya berani membukakan suara itu. Ini jangan-jangan ada bayi betulan dibuang. Ayo kita cari. Teman saya nyahut, jangan. Kenapa? Saya bilang, pokoknya jangan, nggak usah. Kita tidur aja. Disitu saya mikir, sudah ada hal yang nggak bagus ini. Keesokan paginya setelah kita tidur bangun,
ada itu saudara jauh datang. Dia cerita dalam perjalanan tuh dia tuh mimpi kan, tidur di dalam perjalanan tuh. Iya. Dia itu mimpi bahwa tuh kalian itu mencari-cari sesosok keponakan saya yang hilang, yang tenggelam itu, dan mencari suara tangisan itu, padahal suara tangisan itu adalah dari keponakan kalian kan, yang tenggelam itu. Ingat lagi saya. Jadi mimpinya itu suara tangisan itu dari suara adik kita yang hilang. Iya, adik keponakan saya meninggal, Iya. yang tenggelam. Nah, pada saat saudara jauh saya menceritakan itu, kami semua kaget dan heran-heran. Masa sih? Kita kan nggak percaya awalnya. Masa sih? Dan akhirnya ibu dari saudara saya yang tenggelam itu, keponakan saya, cerita pada saat malam dia tidur bersama biasa anaknya itu, dia mimpi bahwa anak ini menangis terus dan kita semua mencarinya, nggak akan ketemu karena anak ini dibawa oleh seseorang yang tak kasat mata. Dalam mimpinya cerita, kami di situ semakin, ini apa sih, kita dibawa kayak hal yang mana gitu, nggak ada yang nggak bisa dicerna dalam logika gitu. Terus gitu, kami semua bertanya-tanya waktu itu, kenapa bisa kejadian pada kita. Akhirnya setelah paginya disolatkan, dikubur. Nah itu hari Jumat, karena di sebelah pantai itu ada kapal yang setengah karam. Setengah karam itu diyakini sama warga setempat itu penghuni ya, ada penghuninya gitu, ada penghuninya. Nah, inisiatif warga waktu itu, wah bakar aja itu, bakar, mengganggu katanya. Akhirnya dibakar lah, dikawal polisi waktu itu, ada polisi juga kan. Nah pada saat itu mistis lagi ceritanya. Pada saat dibakar, saudara perempuan saya yang seumuran saya itu kesurupan ngomong, jangan usik rumah saya, jangan bakar rumah saya. Belum sampai di situ, saudara laki-laki saya yang lebih tua dari saya ikut kesurupan. Dia bilang gini, kalian semua tuh manusia serakah. Kenapa kalian tuh mengambil punya kami katanya? Kenapa? Inilah balasan kalian katanya. Maksudnya mengambil punya kami itu kemana? Ya mungkin saya kurang tahu, mungkin punya kami itu kayak misalnya mereka punya lahan kekuasaan, tapi kita manusia mau merusak lahan kekuasaan mereka, mungkin seperti itu ya. Apa merusak lahan kami gitu. Ya inilah kalian terima katanya, ini yang harus kalian terima. Dari bangsa kalian ada yang kami ambil. Terus itu makin sugesnya warga kan makin negatif nih. Tambah sudah suasana dua orang kesurupan tuh makin, itu wilayah dia makin dirusak sama warga yang mungkin sudah emosi kali. Iya. Karena pas ada satu waktu itu pohon bakau besar itu katanya warga diyakini juga di situ ada yang menjaga katanya. Itu pada saat mau ditebang, yang mau tebang sudah megang kapak, langsung pingsan kesurupan. Berarti pohonnya nggak mau ditebang. Langsung kesurupan di situ. Makin lama makin jadi nih, banyak orang yang masukkan. Sampai lagi sampai kita tuh bingung gitu. Saya pun ketakutan waktu itu. Apa nih pada orang kesurupan, mungkin sekitar ada 10-11 orang kesurupan. Gak ada yang bisa sembuhin. Tidak dipakai alat kursi, bacaan surah apapun nggak bisa. Akhirnya dipanggil lah istilahnya untuk orang pintar lah, dukun. Pada saat dukun itu ingin menyembuhkan satu orang, dukun itu langsung kayak tertarik ke belakang, jatuh, terlempar, terpental gitu.
Saya lihat jelas sendiri di situ. Kok bisa gitu? Terus dukunnya bilang dia diserang oleh banyak bangsa, diserang. Terus solusinya tuh udah tempat ini jangan dirusak. Ini daerah kekuasaan mereka, jangan dirusak, jangan diganggu. Kalau misalnya nanti ada kejadian serupa, misalnya kayak anak tenggelam, itu mereka ingin menyampaikan sesuatu yang mereka tidak suka dengan cara mengambil. Nah, seperti itu. Nah, setelah agak beberapa lama orang itu semua satu persatu mulai nyambut kan, mulai sadar gitu. Nah, setelah itu pada tenang semua kan, tenang. Sudah suasana horornya itu sudah hilang lah. Baru itu apa ya, warga itu mulai menganggap tempat ini diganggu lagi gitu. Sudah cukup satu anak yang jadi korban, jangan lagi. Dan akhirnya setelah kejadian itu, lantai belakang rumah saya itu tidak boleh ada aktivitas apapun, karena mungkin warga meyakini ya bahwa itu ada sesuatu hal yang tidak boleh diganggu. Cuman yang saya masih bertanya nih, kenapa harus keponakan saya waktu itu diambil? Kenapa? Itu yang sampai sekarang masih bertanya-tanya di pikiran saya, kenapa harus keponakan saya? Dan di situ kejadian itu terulang-ulang. Mistis terulang lagi dari semenjak kejadian itu. Pada saat hari apa aja saya lupa, yang jelas sekitar 7 atau 10 hari setelah keponakan saya meninggal, dan teman saya dan teman-teman mendengar suara tangisan lagi sama pada waktu itu. Mungkin namanya kita bertujuh sudah pengalaman itu, akhirnya kami membubarkan diri masuk di rumah masing-masing karena sudah ketakutan waktu itu. Iya, sudah sugesti itu sudah nggak bisa berpikir positif, negatif terus. Sampai kita masuk rumah sendiri itu. Pada saat saya di dalam kamar, saya kan tidur di kamar sendiri, itu kayak ngerasa berdua gitu. Padahal saya sendiri. Siapa sih? Saya nggak gelisah waktu itu, gelisah. Saya nggak rasa kayak berdua gitu. Akhirnya saya coba beranikan dulu tidur. Besok paginya saya sakit langsung. Saya sakit langsung gitu. Nah, sakit saya tuh gini, sakit saya tuh 3 hari nggak sembuh-sembuh. Padahal waktu diperiksa ke puskesmas, saya nggak ada gejala apa-apa, hanya kecapean katanya. Tapi ini 3 hari nggak langsung sembuh, malah makin jadi gitu. Jadi bisa dibilang kata orang tuh keteguran. Ya, kata orang keteguran. Ini seperti itu. Pada saat saya makin sakit, saya makin jadi. Saya di situ sudah sudah nggak bisa ngapa-ngapain, terbaring aja lemah di atas tidur tuh. Itu kayak ngerasa ada aja orang gitu. Padahal saya sendiri di kamar. Ada aja orang, sampai akhirnya ya mungkin orang pintar lah yang kayak gitu, saya nggak tahu apa itu, datang untuk menyembuhkan saya. Pada saat menyembuhkan saya, orang itu terpental lagi. Dibilang itu ya, orang dukun itu bilangnya begini, kamu diikuti seseorang yang kuat besar dan dia bermukim bertempat tinggal gak jauh dari kamar. Pada saat itu saya tanya, terus kenapa saya yang diganggu? Kenapa saya yang diganggu? Dia ini suka sama kamu, dia ingin jadikan kamu teman. Cuman karena kalian beda alam, akhirnya kamu yang mau dibawa masuk ke alamnya. Untungnya saja kamu tidak punya pikiran yang tidak bakal bisa membuat masuk ke alam mereka. Seandainya kamu pada waktu itu pikiran kosong, kamu dimasukin, kamu bakal dibawa ke alamnya dia. Nah, itu katanya. Baru dia cerita lagi, banyak orang kasus hilang di pantai, di gunung, karena dia pikirannya kosong. Itu bertemu dengan sesuatu yang begitu, dia dibawa ke alamnya dan tidak bakal kembali. Setelah saya diobati, berangsur-angsur saya sembuh. Alhamdulillah.
Cuman kejadian-kejadian yang dari itu belum selesai ya. Karena pada suatu malam 2014 kalau nggak salah, sudah 2 tahun ya dari 2012, satu keluarga diteror. Teror gimana? Diteror, ya diteror kayak apa sih, waktu kita bayangkan tengah malam orang sudah pada tidur, saya waktu itu tidur di depan TV, padahal keadaan lampu nyala, TV nyala, tiba-tiba pot bunga ya, bunga kayak bunga plastik itu gerak sendiri jatuh, kayak apa sih gitu terornya gitu. Tapi waktu itu saya menganggap paling penyangganya aja kali yang kurang kan, saya bersihin. Terus saya siap-siap saya mau tidur, saya masuk kamar, piring tiba-tiba jatuh. Ya padahal itu di atas rak piring jatuh pecah. Terus saya sudah mulai, aduh, ini apa ya? Jangan lagi, gangguin lagi kan. Saya cepat-cepat masuk kamar, kunci pintu, tarik selimut gitu. Nah pada saat di situ tiba-tiba pintu lemari kebuka, langsung buka, gitu. Kaget dong saya langsung lari. Bayangin tuh, saya mau lari, mau buka pintu nggak bisa karena terkunci. Kayak apa coba orang panik mau keluar dan pintu terkunci. Kalau panik cari, padahal kunci itu terpasang aja di sini, tapi ya panik susah buka. Nah di situ pada saat saya mau buka pintu, buku saya jatuh. Ya sengaja dijatuhin, makin panik saya. Pada saat itu dibuka, saya langsung lari ke ruang tengah. Nah ternyata di situ sudah ada adikku. Adikku katanya dia melihat sesuatu anak kecil. Di mana itu? Di kamarnya dia di sudut. Dia di situ posisi ketakutan gitu. Bilang, kamu kenapa? Dia ngeliat hantu katanya, anak kecil. Nah, kamu bisa ngeliat? Baru bilang, jangan saudara lagi. Bilang, enggak ini mukanya nggak kelihatan katanya. Waktu itu makin takut kan. Apalagi sudah tengah malam, 1:30 waktu itu. Pada saat kita berdua di situ, tiba-tiba lampu goyang. Karena waktu itu lampunya kayak digantung gitu, terus ada penutupnya gitu. Oh iya. Nah, tiba-tiba goyang gitu. Ya suasana makin mencekam gitu. Ditambah ibu saya juga bangun dan katanya dia kayak ngerasa ada apa ya, kayak ngerasa ada yang apa sih namanya, ada yang tidur sama dia gitu. Karena waktu itu bapak saya lagi kerja, dan yang ngerasa tidur sih. Yang mau saya keluar, dia ketakutan juga. Teror kita satu rumah itu. Bayangkan kita tuh duduk di pojokan bertiga, tiba-tiba jatuh pas bunga. Padahal tuh jauh di atas meja yang bisa baru dia berada di tengah, bisa-bisanya tergeser lalu jatuh. Itu nggak ada angin. Nggak ada angin, nggak ada apa. Posisi juga malam itu nggak hujan, nggak apa, cerah. Tiba-tiba jatuh. Akhirnya pas bunga itu jatuh, saya bilang sudah, kita ambil memang yang kamu mau bawa ke rumah saudara. Jadi pergi dari rumah itu. Mengungsi ceritanya. Nah di situ pada saat kita mau nyalain motor itu susah nyalain. Karena kan kayak kita nggak boleh pergi dari rumah itu. Waktu itu masih motor Supra yang diengkol. Susah banget ngengkolnya. Terus itu ada sekitar sampai 1 jaman baru mau nyala motor itu. Pada saat itu udah nggak mikir apa lagi, pintu nggak dikunci, ya apa segala macam. Tapi saya cuma bawa HP. Rumah saudara yang jaraknya cuma 500 meter naik motor. Di perjalanan itu kita bonceng tiga, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin. Saya ngeliatin spion itu kayak nggak ada orang siapa-siapa, tapi ngerasa ada yang ngikutin. Nah sampai rumah saudara saya menerima kan, maksudnya, nah saudara saya itu dia mimpi kalau kalian itu digangguin sama bangsa
masa itulah pokoknya itu digangguin gitu. Terus saya bilang tuh kenapa bisa gitu kita digangguin. Nah mungkin ada sesuatu hal yang kalian pernah usik daerah tinggal mereka, dan ternyata halnya sepele. Apa itu? Itu karena waktu 2 hari sebelumnya saya tengah malam kebangun kebelet pipis, dan saya pipis di belakang rumah di bawah pohon gitu. Kencing sembarangan kan? Iya, pipis sembarangan. Mungkin dari situ merasa Punya puas, marah. punya marah. Cuman kan saya masih apa ya? Saya sebenarnya nggak terlalu percaya hal begitu. Cuman memang kondisinya itu mencekam banget. Ya, ya gimana sih kalau orang ketakutan terus ditambah suasana yang mencekam gitu. Oke, saya punya pertanyaan nih kak. Sebelumnya di pantai itu memang tempat sering kejadian mistis atau apa gitu? Oh, iya. Kejadian Di pantai itu memang pernah ada kejadian mistis sebelum itu. Nah kejadian mistisnya pada waktu itu orang yang lagi berenang bersihin kapal, tiba-tiba kayak ada yang tenggelamin dia. berarti tempat itu memang suka nyari mangsa lah, nyari kumpul gitu ya. Iya. Terus kalau yang masalah kapal karam itu Kak Walil tahu nggak pernah kejadian apa dari kapal itu? Itu kapal itu kan disita polisi waktu itu karena kapal itu membawa kayu ilegal kan. Nah, kayu itu disita, kayunya diambil. Ya kalau cerita sampai bisa dia karam itu nggak ngerti saya. Tapi memang pada waktu saya datang ke Sulawesi itu memang bentuknya sudah karam. Saya tahu cerita itu dari polisi itu. Nah, memang kata polisi sih itu kapal itu memang kayak syarat mistis gitu. Syarat mistis orang pada waktu penangkap, saya diceritakan polisinya gitu. Pada waktu ditangkapnya pun dia itu kayak ngerasa ada banyak orang padahal di kapal itu cuma ada 2 orang gitu. Jadi memang kapalnya itu memang berisi. Ya mungkin kayak ada suatu kerajaan mungkin di situ yang kita tidak bisa lihat. Jadi teman-teman itu dia tadi cerita dari Kak Walil. Semoga bisa menemani malam Jumat teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah, like, comment, and share video saya. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.